Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu melalui aplikasi Odoo untuk melakukan pembuatan laporan penjualan dan laporan keuangan dari Pisang Keju Purnama. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu membuat laporan penjualan. Untuk aplikasi yang digunakan yaitu melalui Odoo. Nah, di aplikasi ini bisa kita trial untuk free-nya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke laporan penjualan. Di sini ada pilihan sales, bisa kita pilih. Nah, lalu apabila kita baru pertama kali melakukan pembuatan laporan penjualan di aplikasi Odoo ini, maka akan keluar untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus memasukkan data dari perusahaan. Nah, di sini langsung keluar untuk data perusahaan yang telah divisitasi. Nah, di sini ada nama perusahaannya, yaitu Pisang Keju Purnama. Lalu di addressnya ini bisa langsung kita masukkan. Untuk lokasinya yaitu di Jalan Raya Pandugo 37, Penjaringan Sari, Rumput. Nah, lalu di sini bisa kita masukkan city-nya, yaitu berada di Surabaya. Nah, untuk state-nya sendiri ada di Jawa Timur. Nah, di sini langsung ada pilihan Jawa Timur. Nah, ini Indonesia. Lalu tidak ada untuk tax ID dan company ID itu adalah hanya opsional. Lalu kita langsung ke currency. Nah, untuk currency-nya ini kita menggunakan rupiah, yaitu IDR. Nah, untuk nomor telepon dari Pisang Keju Purnama ini bisa langsung kita masukkan. Untuk emailnya bisa kita masukkan juga. Nah, karena dari Pisang Keju Purnama yang tidak menggunakan website, maka dikosongkan. Nah, selanjutnya bisa kita pilih apply apabila sudah sesuai dengan informasi yang telah didapatkan dan sesuai dengan perusahaan tersebut. Lalu kita bisa customize the look of quotation. Nah, di sini ada configure your document layout. Nah, untuk tampilannya ini ada di sebelah kanan. Jadi apabila kita layoutnya milih box, maka tampilan, tapi di sini saya akan memilih yang script. Nah, untuk fontnya sendiri bebas memilih apa, jadi saya memilih Lato. Nah, apabila dari perusahaan yang telah kita visitasi atau perusahaan kita sendiri mempunyai logo, itu bisa kita taruh logo yang sudah ada. Nah, untuk colors-nya itu bebas mau warna apa aja. Untuk layout background-nya bisa diisi, lalu company tagline, dan di sini ada company details. Nah, di company details ini karena tadi kita sudah membuat company data, maka di company details langsung otomatis muncul data yang sudah kita isi. Lalu bisa kita save. Nah, selanjutnya kita bisa di order confirmation. Ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih yang custom payment instruction. Jadi untuk pembayarannya itu melalui bank dan rekening apa. Nah, di sini Mandiri. Untuk rekeningnya sendiri bisa langsung diisi aja. Customer yang akan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada please make payment to ada di Bank Mandiri, lalu account number, lalu untuk account holdernya itu Pisang Keju Purnama. Nah, di sini account numbernya langsung keluar untuk nomor rekeningnya. Nah, apabila sudah cukup informasinya, maka bisa langsung di-apply. Lalu kita akan ke sampel. Nah, di sini adalah customer yang akan melakukan atau sudah melakukan pembelian. Nah, di sini bisa kita tulis nama customernya. Nah, di sini customernya itu saya sendiri,
bisa kita masukkan namanya. Lalu untuk expiration-nya bisa dipilih tanggalnya. Nah, di sini bisa kita yang tanggal 27. Lalu payment terms-nya, di sini ada beberapa pilihan, tapi karena yang saya lakukan secara langsung bisa di immediate payment. Nah, di sini ada produk yang dibeli oleh si customer tersebut. Nah, di sini membeli salah satu produk yang dijual oleh Pisang Keju Purnama, yaitu pisang keju pisang dengan topping keju dan coklat. Ini bisa pilih yang create. Lalu di description-nya bisa diisi deskripsi apapun mengenai topping atau produk yang dipilih. Lalu kuantitasnya di sini jumlah dari pembeliannya di sini ada 1, lalu harganya bisa diisi dari harga produk yang dibeli. Nah, untuk teksnya sendiri dari produk dari pisang keju Purnama ini tidak dikenakan pajak, maka bisa langsung kita klik silang. Nah, di sini langsung di sebelah kanan itu ada subtotal dari pembayaran atau pembelian dari si customer tersebut dengan total 12.000 dan kuantitasnya 1. Setelah itu bisa di-confirm di sini. Nah, maka ini adalah sebuah invoice yang sudah dibuat. Nah, di sini ada statusnya, yaitu di sini bisa kita pilih create invoice. Untuk create invoice-nya ada beberapa pilihan. Di sini memilih regular invoice dan bisa kita create invoice. Nah, apabila invoice sudah kita buat, itu bisa dikirim melalui send by email di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan produk. Nah, kita bisa milih menu produk di atas. Nah, di sini akan muncul nantinya beberapa produk dari perusahaan tersebut. Karena tadi si customer sudah membuat laporan penjualan atau invoice, maka produk yang dibelinya akan muncul di layar produk ini. Nah, karena di sini belum melakukan perubahan atau pengisian data-data, maka bisa langsung kita pilih. Nah, di sini ada pilihan can be sold dan can be purchased. Nah, apabila produknya bisa dijual kembali yang telah kita beli dari vendor, maka bisa kita pilih can be sold. Namun apabila di stok, produk dapat di stok, maka bisa kita pilih yang sebelahnya. Nah, tapi di sini produk pisang keju ini hanya dapat dijual kembali. Lalu selanjutnya ada tipe produk. Nah, di sini apabila produk dapat dikonsumsi, maka pilih yang consumable. Namun apabila berbentuk jasa, maka bisa dipilih yang service. Lalu ada invoicing price. Lalu di sini ada harga jualnya, bisa kita masukkan, yaitu 12.000. Nah, apakah dari produk yang dijual itu terdapat pajak, maka bisa kita masukkan pajaknya. Namun, karena dari pisang keju Purnama tidak dikenakan pajak, langsung bisa kita silang saja. Nah, di sini ada biaya, bisa dimasukkan biaya pembuatannya dalam satu penjualan ini. Oke. Nah, di sini ada kategori produknya, lalu ada pilihan untuk pengisian informasi yang lebih lengkap. Namun karena dirasa sudah cukup, maka bisa langsung kita pilih create saja. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan lagi data produk yang dijual oleh pisang Purnama. Nah, selanjutnya di sini ada pisang keju dengan topping pisang bersama topping keju dan oreo. Nah, bisa kita sesuaikan seperti yang sebelumnya dengan harga yang sama dan biaya yang sama. Oke. Setelah itu bisa kita create. Beberapa produk yang dijual oleh UMKM tersebut, maka kita bisa melihat produk apa saja yang dijual secara keseluruhan. Nah, kita bisa pilih produk di atas sebelah kiri ini. Nah, di sini adalah beberapa produk yang dijual oleh pisang keju Purnama. Selanjutnya kita akan ke laporan keuangan setelah tadi sudah
laporan penjualan. Nah, di sini kita bisa pilih accounting. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan, namun kita langsung ke data customer. Nah, di sini kita bisa pilih yang produk terlebih dahulu. Nah, tadi karena kita sudah membuat beberapa produk yang dijual oleh si pisang keju Purnama ini, namun di sini untuk vendor tax-nya masih 11%. Nah, kita bisa langsung mengaturnya di configuration. Nah, kita pilih setting. Nah, di sini kita ke bagian yang tax. Nah, di sini kita bisa pilih yang tax-nya 0%. Untuk yang per cash-nya juga 0%. Nah, karena bentuk currency-nya udah IDR, maka tidak perlu diubah. Kita bisa langsung save. Selanjutnya kita balik ke customer. Kita lihat ke produknya. Nah, coba kita buka terlebih dahulu informasi dari produk yang dijual. Nah, di sini sudah masuk semua datanya. Lalu kita pilih lagi yang bagian customer, lalu kita pilih invoice. Nah, di sini tadi kita sudah membuat invoice, yaitu dari si Yuan customer Yuan Wikani, yang mana pembeliannya itu hari ini. Nah, kita akan membuat data penjualan customer selama 2 bulan terakhir. Nah, kita bisa create untuk data penjualannya ini, yaitu laporan penjualan atau laporan keuangan dari pisang keju Purnama selama bulan November hingga hari ini. Nah, untuk nama customernya bisa kita tulis asal karena tidak ada catatan untuk nama pembelinya. Yang bisa kita create dan edit. Nah, untuk replace invoice-nya, kita pilih yang individual. Nah, di sini bisa masukkan kontak dari si mawar tersebut. Lalu tempat tinggalnya. Untuk city-nya. Lalu state-nya di Jawa Timur. Nah, untuk ininya bisa diisi, untuk posisi, nomor telepon, dan lain-lainnya bisa disesuaikan. Nah, ini bisa kita save dan close. Lalu untuk invoice date-nya, bisa kita pilih yang kemarin. Payment reference, due date-nya di waktu yang sama. Lalu ini kita jurnalnya customer invoice. Nah, untuk produk yang dibeli, bisa kita masukkan. Nah, di sini ada beberapa produk yang dijual dan kita pilih produk yang dibeli oleh si customer mawar ini. Nah, untuk account sales-nya, untuk kuantitasnya 1, harganya 1, dan totalnya jadi 12.000 karena tidak ada pajak. Nah, bisa kita confirm. Nah, untuk akunnya kita di sini bisa yang sales penjualan. Nah, baru kita confirm. Oke, sudah ada. Ini bisa langsung dikirim dan print register payment. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk register payment-nya bisa dipilih. Misal untuk
jurnalnya cash, pembayarannya manual. Untuk jumlah yang dibayarkan itu 12.000, untuk data paymentnya di tanggal 27, dan invoice-nya memonya seperti ini, bisa kita create payment. Nah, lalu kita pilih yang create. Nah, sudah. Jadi untuk data invoice-nya di sini karena hanya mendapatkan laporan per bulan ya, maka di sini langsung saya tulis untuk penjualan Novembernya dengan total 21.600.000, sedangkan untuk bulan Desembernya sendiri sampai tanggal 27 yaitu sebesar 22.800.000. Nah, namun di sini ada beberapa data dari tanggal 26 dan tanggal 25. Nah, di sini hanya ada satu customer untuk sebagai contoh pengisian invoice gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ke dari accounting. Nah, di sini ada accounting dari journal entries. Nah, di sini adalah jurnal yang sudah dibuat dari hasil invoice-nya sendiri. Ini bisa dilihat. Nah, jadi di sini ada beberapa jurnal entries yang sudah dari invoice tersebut. Lalu selanjutnya kita ke jurnal items. Nah, di sini ada beberapa jurnal items yang udah sesuai dengan yang dimasukkan. 8.848.000 hingga hari ini, yaitu penjualan dari si UKM Pisang Keju Purnama. Nah, di sini bisa kita ke reporting, ada balance sheet. Nah, di sini adalah laporan keuangan, yaitu neraca keuangan. Nah, di sini ada aset, lalu liabilities. Namun kita tidak dikasih tahu oleh dari UKM yang saya visitasi, maka langsung ke equity-nya, yaitu modalnya ada 48 juta. Nah, untuk totalnya keseluruhan balance yaitu 44.424.000. Nah, di sini kita bisa lihat profit and loss-nya. Nah, untuk profit and loss-nya sendiri, untuk income jumlahnya yaitu sesuai dengan penjualan yang sudah dilakukan pada saat pembuatan invoice penjualan dari bulan November hingga Desember, yaitu 44.424.000 penjualan Pisang Keju Purnama selama bulan November dan bulan Desember. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.